Malam, balik lagi. Ini sekarang part 2 dari cerita gue yang kemarin yang berjudul Michael. Berhubung ini weekend, mungkin gue akan agak lama ya ceritanya. Ya, buat yang belum bisa tidur mungkin bisa dengerin. Mungkin bisa membantu kalian-kalian yang belum tidur. Ya, dengerin aja untuk yang mau. Oke. Ringkasan cerita yang lalu kemarin. Jadi Michael menunggu manajernya di luar. Dan akhirnya dia datang dengan terburu-buru. Dia bersujud di depan Michael dan meminta maaf. Dan semua jajaran direksi yang ada di situ kebingungan. Karena manajer nomor 1 yang bisa dibilang pimpinan perusahaan ini kok bisa sampai segininya. Michael tidak banyak berbicara. Dia cuma bilang, kenapa ibu ini dipecat? Apa kesalahannya? Dan Michael juga orang yang bijaksana. Dan dia tahu pimpinan supermarket ini tidak tahu apa-apa. Karena sebagai orang nomor 1 pasti kerjanya banyak, nggak ada ngurusin ini. Akhirnya dipanggil lah atasan wanita ibu itu langsung. Datang manajer housekeeping. Dengan mukanya yang gugup dan keringetan karena dia tahu bertemu dengan pimpinan saja sudah sangat susah. Dan ini dia melihat dengan mata kepala sendiri pimpinan harus bersujud ke anak muda di depannya. Akhirnya dia datang dan dia bertanya pada pimpinannya. Selamat sore Pak. Saya pimpinan housekeeping di supermarketnya, bisa saya bantu? Dan pimpinan itu langsung bertanya, kamu kenal dengan ibu ini? Kenal Pak. Siapa yang pecat? Saya Pak. Apa alasannya kamu pecat dia? Karena dia tidak apa saya bilang di sini Pak. Enggak apa-apa. Bilang saja. Gimana Pak Michael? Iya, nggak apa-apa. Bilang aja. Akhirnya pimpinan housekeeping itu bilang, karena ibu ini mendengar nona dari keluarga besar nomor 5 di kota A saat sedang berbicara di telepon. Dan nona tersebut tersinggung Pak. Dan saya berpikir daripada nanti supermarket kita bermasalah, saya pecat ibu ini agar nona itu senang dan tidak akan memperpanjang urusannya. Di situ saya berpikir yang terbaik untuk perusahaan Pak. Setelah itu pimpinan itu menoleh ke Michael dan bertanya, maaf Pak, Pak Michael ada pertanyaan atau apa yang ingin Pak Michael lakukan? Michael cuma tanya satu. Dia tidak bertanya kepada pimpinan housekeepingnya, manajernya, tapi dia bertanya kepada pimpinan supermarketnya. Bapak tahu siapa yang mempunyai supermarket ini? Tahu Pak. Kalau Bapak tahu, nomor berapa keluarga itu? Nomor 1 Pak. Michael tanya lagi. Nomor 1 di mana? Di kota ini? Negara ini? Atau di mana? Nomor 1 di kota ini Pak. Di kota A. Oke. Tapi apa Bapak tahu? Kalau memang punya restoran ini bukan hanya nomor 1 di kota A, tapi nomor 1 di dunia. Pimpinan itu langsung berpikir dan dia sadar. Dan akhirnya dia jawab, iya betul. Dengan tegas dan sopan, dijawab dengan firm,
Iya betul, keluarga ini nomor satu di dunia. Dan saya sangat bersyukur dan merasa terhormat bekerja dengan keluarga Bapak. Sehabis itu pimpinan itu seperti tahu apa Michael mau bicara, dia langsung bicara ke manajer housekeeping. Kamu tahu siapa pemilik supermarket ini? Tahu Pak. Kamu sudah dengar keluarga nomor berapa? Ya. Menurut kamu nomor 1 dan nomor 5 mana lebih bagus? Nomor 1 Pak. Dan kenapa kamu takut? Dan pimpinan housekeeping itu terdiam. Karena dia pun juga bingung. Tapi Michael bisa ngelihat pimpinan housekeeping ini sebenarnya baik. Tapi Michael juga bukan tipe yang langsung percaya orang. Tapi dia percaya dengan feelingnya. Dia tanya ke ibu itu, Bu, apakah atasan ibu pernah jahat ke ibu? Apakah pernah dia memperlakukan dengan tidak baik ke ibu? Pimpinan housekeeping hanya terdiam dan pucat. Dan ibunya bilang, tidak pernah. Bapak, atasan saya itu adalah orang yang baik. Dia sering bantu saya. Dan saat saya kejadian itu pun, dia sebenarnya yang meminta maaf. Tapi ditolak oleh putri dari keluarga tersebut. Dan akhirnya Bapak pimpinan menanya, kan ke wanita itu, apa yang ibu mau agar meredakan kemarahan ibu? Dan akhirnya dibilang pecat wanita ini. Dan saya bisa ngelihat dia dengan sangat susah dan sangat sedih harus memecat saya. Tapi dia orang yang baik. Setelah ibu bilang tentang hal itu, pimpinan housekeeping itu merasa tenang. Karena dia memang orang yang sangat baik hati. Dan gak pernah neko-neko. Michael setelah mendengar hal itu dan menjadi tenang. Michael bertanya lagi, Ibu ingat muka dan namanya putri itu? Mukanya saya ingat, saya seperti pernah melihat di TV ataupun di koran. Oke, Michael ambil handphonenya, dia buka bagian fotonya dan ditunjukkan ke ibu. Apakah ini Bu? Dan ibu itu melihat dan langsung, iya ini dia. Oke. Ibu tunggu sini, kalian berdua juga tunggu sini temenin ibu. Dan tolong siapkan meja, kursi di luar sekarang. Dan tolong, ini hari yang panas, tolong siapkan payung. Karena saya mau duduk di sini. Baik Pak, semua langsung berlari menyiapkan semuanya. Ibu makan apa, minum apa? Karena ibu akan menyaksikan sesuatu yang menyenangkan. Oh, ibu itu terdiam. Tapi ibu tetap menanyakan, Pak, maaf kerjaan saya gimana? Michael hanya bilang kerjaan ibu aman. Ibu bisa kembali bekerja besok. Tapi sekarang saya akan menunjukkan sesuatu kepada ibu. Dan setelah Michael meminta izin untuk pergi sebentar, kembali dia menelpon asistennya. Dia cuma bilang, bawakan ke sini putri nomor 3 dari keluarga nomor 5 terbesar di kota ini. Tolong bawakan Dina ke sini sekarang. Saya minta sekarang juga saat ini bawakan dia ke sini atau akan saya hancurkan keluarga itu. Jadi, kenapa Michael bisa ngomong semaunya? Walaupun nomor 5 itu juga yang terbesar di dunia, nomor 5. Tapi keluarga nomor 1, Michael ini sangat hebat. Hanya nomor 2 dan 3 yang bisa mengimbangi. Walaupun nomor 1 tetap di atas. Tapi untuk nomor 4 dan nomor 5 itu jauh sekali. Dan dari nomor 1 sampai 3 ini, keluarga ini bisa menghancurkan dengan mudah keluarga nomor 4 dan 5. Setelah ditelepon Michael dan memberi instruksi, 30 menit kemudian datang
keluarga nomor 5 terbesar. Dan yang datang langsung pemilik, owner, dan papa dari Dina. Dan ternyata dia juga membawa istrinya. Mereka datang dengan pasukannya dan pengawalnya. Semua bingung, waduh, ada apa ini? Banyak sekali yang datang. Dan keluar mereka semua mengenal wajah pimpinan ini. Pimpinan ini memang dihormatin. Semua memanggil dia Pimpinan Jack. Pimpinan Jack. Dan juga dengan istrinya dipanggil hanya dengan Ibu Pimpinan Jack. Mereka datang dengan Dina. Pimpinan Jack terlihat pucat dan keringetan. Dia langsung keluar mobil, dia langsung berlari. Dia datang, dia lihat Michael sedang duduk, dia langsung datang, dia langsung memberi hormat. Istri dan putrinya datang di belakang dan disuruh tunggu, jangan boleh maju ke depan sebelum dia minta. Sebegitu hebatnya keluarga Michael dan otoritas Michael. Sampai semua orang di situ tuh seperti tidak percaya. Michael cuma minta satu hal. Uncle Jack, saya cuma minta satu hal. Saya minta Dina sekarang minta maaf ke ibu ini karena dia hampir menghancurkan kehidupan ibu ini. Dan saya cuma akan ngomong sekali, Uncle Jack. Atau saya akan hancurkan keluarga Uncle Jack. Saat ini juga. Saat Michael selesai berbicara gitu, bisa dilihat muka Michael menjadi benar-benar seperti seorang pembunuh. Seperti marah besar. Dan saat itu juga Uncle Jack langsung memanggil Dina dengan marah. Dan tanpa basa-basi langsung meminta dia untuk meminta maaf. Dina yang saat itu tidak tahu keadaannya tetap melawan. Tapi dengan kemarahan papanya dia tetap takut. Dan akhirnya dia datang. Dia sempat tanya, Pak, kenapa sih Bapak mesti takut sama anak muda ini? Bapak kan orang hebat. Ngapain mesti nunduk? Uncle Jack menjadi murka. Dan Uncle Jack sambil menahan amarahnya cuma bilang, Dina, minta maaf ke ibu ini sekarang. Tolong kamu lakukan itu. Atau kamu menghancurkan keluarga kita. Dan membuat kita semua menjadi gembel. Dina shock, kaget. Tapi seakan tidak percaya, dia tetap tidak mau minta maaf. Dia tetap bilang ke papanya, Pak, Papa orang hebat. Siapa dia berani-beraninya berbicara seperti itu ke Papa? Dina gak mau. Ibu ini salah. Dia mendengar waktu Dina sedang bertelepon dengan Richie. Dina marah. Uncle Jack cuma bilang, Dina, ini terakhir kali. Kalau kamu gak mau Papa permalukan, minta maaf sekarang. Dan Michael, karena dia tidak sabar, Michael cuma bilang, Uncle Jack, dia mau minta maaf apa tidak? Saya beri waktu 5 detik. Dan di situ Uncle Jack bisa melihat Michael bicara dengan serius. Dan dia keringetan, ya akhirnya, Dina tolong minta maaf sekarang sebelum kalau kamu tidak mau melihat Papa meninggal. Dina bukan orang bodoh. Di situ dia bisa ngeliat kepucatan muka papanya dan akhirnya dia meminta maaf dengan tulus. Dan di sini bisa dilihat kebijaksanaan Michael. Saat Dina meminta maaf, muka Michael kembali normal. Dan Michael cuma bilang, Uncle Jack terima kasih. Sekarang Uncle Jack bisa pergi. Dan Dina, ini pelajarannya. Jangan pernah menghina orang seberapa miskinnya orang tersebut, atau seberapa lemahnya orang tersebut, atau seberapa tidak berdayanya orang tersebut. Dan kalau saya sampai berurusan dengan kamu kedua kali, kamu gak akan mau hal itu terjadi. Ya Uncle Jack? Ya Bos Mike, pasti. Saya pamit dulu Bos Mike.
Semua di situ heran, keluarga nomor 5 terbesar dan pimpinan terhebatnya sampai takut dengan anak muda ini. Setelah beres acara itu, akhirnya Michael bereskan semuanya, dia pamit ke semuanya dan dia bilang, "Ibu, besok kembali kerja." Dan di situ semuanya takjub dengan kebijaksanaan Michael. Mereka pikir akan ada suatu hal yang heboh, yang sangat-sangat tidak menyenangkan dari Michael. Tapi semuanya salah. Michael begitu bijaksana. Akhirnya hari itu selesai, Michael pulang ke rumah. Dia tidak jadi datang ke acara teman-teman, dia pulang ke rumah. Dan rumah Michael ini adalah rumah yang terbesar di kota itu. Tapi Michael mempunyai kamar sendiri, di mana kamar sendiri ini berupa satu rumah. Karena di kamar itu, orang lain mungkin bisa melihat itu bisa seperti 10 rumah, tapi itu kamar bagi Michael. Dia tinggal di olahraga semua di situ. Akhirnya dia pulang ke rumah, sampai dia berpikir, hidup gue udah enak-enak aja, gue gak pernah ngerasain namanya susah. Ibu itu kasihan sekali, kenapa mesti sampai seperti itu ya? Apa dunia seperti ini? Di situ Michael sudah berpikir untuk membantu orang sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu tidak semua orang seberuntung dirinya. Sambil menikmati malam, akhirnya Michael tiba di rumah. Dia masuk ke kamar, dan karena rumahnya dan kamarnya langsung menghadap laut, dia hanya duduk di situ, menikmati malam, bintang di langit, alunan suara ombak, dan angin sepoi-sepoi. Dan sambil menikmati semua itu, Michael bertapa. Karena dia juga seorang ahli bela diri. Dan untuk menenangkan pikirannya, dan untuk membuat ilmunya makin maju, dia pun juga butuh untuk meditasi. Dia 3 jam meditasi, akhirnya sampai dengan jam 12 malam, dan akhirnya dia tidur. Keesokan harinya, pintu bunyi. Michael, ada panggilan dari luar. Dan masuklah seorang laki-laki. Puk! Mike, kamu masih tidur? Mike. Michael sambil ngantuk, dia buka mata dan melihat, oh ternyata papanya. Iya pak, kenapa pak? Mike, papa ada bisnis. Kamu bisa wakilin papa gak untuk datengin? Di mana pak bisnisnya? Itu, kamu tahu kan resort yang di ujung itu, yang di ujung kota itu, yang bagian timur? Iya tahu. Resort, apa nama resortnya pak? Itu resort Golden Resort. Kamu ingat kan? Kita pernah ke sana minggu lalu. Iya. Kamu ke sana dong, temuin teman papa. Resort itu akan dijual. Papa mau beli. Oh, papa mau beli? Iya, karena papa suka suasananya. Papa mau jadi itu punya papa. Kamu ke sana ya, wakilin papa. 1 jam loh waktunya. Kliennya nunggu. Jangan lama-lama ya. Owner loh. Sambil tertawa, papanya pun keluar. Michael pun cuma tersenyum. Dan dia teriak, aduh papa. Biarpun owner juga tetap papa nomor 1. Akhirnya dua-duanya pun tertawa. Michael mandi, dia siap-siap. Dia sarapan, dan akhirnya dia pergi. Dan waktu pergi, Michael telepon juga asistennya. Saya minta semua standby di Golden Resort saat ini juga. Michael tidak pernah suka namanya driver atau supir. Dia selalu menjalankan sendiri mobilnya atau kemanapun dia pergi. Akhirnya dia melangkah ke resort. Dan di resort itu sudah banyak anak buahnya yang menunggunya.
Tapi Michael ya Michael, ternyata dia menyamar. Dia memakai baju yang jelek, tapi tidak jelek-jelek banget. Intinya dia menyamar jadi orang biasa. Untuk selanjutnya kita lanjut besok malam ya. Untuk saat ini sampai sini dulu. Semoga ada yang dengar dan semoga bisa tidur. Untuk mereka-mereka yang gak bisa tidur. Goodbye.